Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur, alhamdulillah, malam hari ini anak-anak bisa meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan teaching klinik. Mengapa mengambil nama teaching klinik dan mengapa kegiatan ini diadakan? Ini karena satu pemikiran bahwasanya di dalam materi penggolongan akun dan materi persamaan dasar akuntansi, saya melihat bahwasanya ada beberapa kesulitan, ada beberapa prinsip yang barangkali perlu diberikan penekanan dan diluruskan, sehingga pada akhirnya nanti anak-anak memperoleh pemahaman yang sama di dalam memahami materi penggolongan akun dan persamaan dasar akuntansi. Kemudian persamaan dasar dan penggolongan akun dan persamaan dasar itu merupakan materi awal yang sangat esensi. Ya, esensi sehingga perlu ada penjelasan lebih lanjut dan segera harus konfirmasi terhadap pekerjaan yang kemarin sudah dikirim. Ya, terhadap pekerjaan yang kemarin sudah dikirim dan sudah diupload. Sehingga nanti anak-anak memperoleh pemahaman yang sama. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah merelakan waktunya ya, terima kasih kepada anak-anak yang sudah merelakan waktunya untuk mengikuti kegiatan malam hari ini, walaupun kegiatan malam hari ini adalah di luar jam, ya, di luar jam, merupakan tambahan belajar bersama-sama. Setelah hari ini, siang tadi, anak-anak belajar secara mandiri. Kemudian untuk kegiatan malam hari ini, karena sifatnya sukarela, kita belajar bersama. Saya tidak mengadakan presensi, ya, tapi walaupun tidak ada presensi, saya berharap bahwa anak-anak mau atau bersedia mengikuti kegiatan ini dengan kelas. Ya, kita luruskan niat kita untuk belajar, untuk memperoleh ilmu, belajar bersama dalam rangka untuk memperdalam pemahaman materi akuntansi, khususnya penggolongan akun dan persamaan dasar akuntansi. Begitu ya anak-anak ya. Mari kita awali kegiatan kita dengan berdoa bersama. Semoga yang kita lakukan pada malam hari ini membawa manfaat, kemudian membawa kebaikan bagi kita semua, khususnya anak-anak di kelas 12 IPS 3 dan 12 IPS 4. Tadi malam di kelas 12 IPS 1 dan 12 IPS 2 sudah saya laksanakan kegiatan yang sama. Karena IPS 2 dan IPS 1 itu kegiatannya hari Senin dan Selasa, maka setelah kegiatan belajarnya secara mandiri, malamnya saya adakan teaching klinik. Kemudian untuk malam hari ini juga sama untuk anak-anak di kelas
12 IPS 3 dan kelas 12 IPS 4. Sebentar saya bukakan materinya dulu. Kemarin materinya adalah kubus penggolongan akun. Kubus penggolongan akun ya. Jadi saya share screen dulu. Kemarin setelah anak-anak mengumpulkan tugasnya untuk penggolongan akun, pengumpulan yang berupa kubus dan rekaman audio, sekilas saya melihat ada beberapa prinsip yang mestinya harus ditegaskan. Bahwasanya yang namanya akun di dalam perusahaan jasa itu dibagi menjadi 5. Dan ketika menyebutkan akun-akun tersebut, maka akun-akun tersebut juga hendaknya disebutkan secara berurutan. Ya, akun-akun disebutkan secara berurutan. Saya copy dulu data akunnya, kemudian saya pindahkan ke paging klinik. Terlihat ya anak ya, parahnya. Akun itu dikelompokkan menjadi 5. Ya, akun dikelompokkan menjadi 5. 1, harta. Yang kedua adalah utang. Yang ketiga modal. Yang keempat pendapatan. Dan yang kelima adalah beban. Harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Di dalam menyebutkan audio rekaman yang anak-anak kirim,
Kemarin ketika menyebutkan itu ada yang membaca bahwa akun itu urutannya adalah harta, utang, pendapatan, beban, dan modal. Ada yang seperti itu. Ada juga yang menyebutkan harta, modal, pendapatan, utang, dan beban. Ada juga yang menyebutkan harta, pendapatan, beban, utang, dan modal. Pembacaan akun yang seperti itu kurang tepat ya anak-anak ya. Kurang tepat. Kurang tepatnya di mana? Karena akun itu sebenarnya pembagiannya ya seperti ini nih. Ya, harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Penyebutan harta itu selalu disebut di nomor 1. Nah, ketika anak-anak mendeskripsikan, ya mestinya kemarin itu diawali dengan penggolongan akun. Nama saya ini, kelas ini, nomor absen ini. Penggolongan akun. Akun digolongkan menjadi 5. 1. Harta. Yang kedua utang. Yang ketiga modal. Yang keempat pendapatan. Dan yang kelima adalah beban. Kemudian harta itu dibagi menjadi 2. Ada 4 mestinya penggolongan harta, pembagian harta. Tetapi yang saya tampilkan di dalam penggolongan akun ini hanya ada 2. Yang pertama adalah harta lancar. Dan yang kedua adalah harta tetap. Yang pertama harta lancar, yang kedua adalah harta tetap. Jadi deskripsinya harta dibagi menjadi 2. 1 harta lancar dan yang kedua adalah harta tetap. Harta lancar saya beri warna kuning, harta tetap saya beri warna hijau. Kemudian urutan penyusunan harta lancar itu dasarnya apa? Urutan penyusunan harta lancar dasarnya adalah likuiditas. Likuiditas. Jadi harta lancar itu disusun menurut urutan likuiditas. Likuiditas itu apa? Likuiditas adalah kecepatan harta tersebut apabila dicairkan menjadi uang tunai. Ya, jadi yang namanya harta lancar urutannya itu disesuaikan berdasarkan kecepatannya untuk dijadikan uang tunai. Yang pertama apa yang paling lancar? Apa yang pertama paling lancar? Kas. Kas, ya betul, kas. Kas ini adalah harta yang paling lancar. Kenapa kas adalah harta yang paling lancar? Karena kas ini wujudnya adalah uang tunai. Ya, kas yang pertama. Terus yang kedua apa? Yang cepat dijadikan uang. Piutang, Pak. Piutang. Ya. Piutang dengan bank kira-kira cepat mana?
piutang. Bank. Kalau piutang itu uangnya di mana? Uangnya kalau piutang adalah di pihak lain. Ya, uangnya di pihak lain. Pihak lainnya siapa? Ya, X dan Y. Kalau perusahaannya adalah perusahaan X, berarti uangnya ada di pihak Y. Kira-kira meminta uang kepada pihak lain, mengambil uang di bank, itu cepat yang mana? Cepat mana kalau dapat uangnya? Bank atau piutang? Bank. Bank ya, berarti harta lancar yang nomor 2 adalah bank. Bank. Ya, harta lancar yang nomor 2 adalah bank. Setelah bank baru piutang, kemudian baru perlengkapan. Ya, perlengkapan. Jadi bank ini yang nomor 2, kemudian piutang ini yang nomor 3, dan yang nomor 4 adalah perlengkapan. Ini harta lancar. Ya, harta lancar. Jadi ketika kalian menyebutkan harta, itu hendaknya harta dibagi menjadi 2 begitu. Kemarin saya lihat banyak yang menyebutkan harta terdiri dari kas, kas, perlengkapan, bank, piutang, harta lancar, dan harta tetap. Ya, itu kurang tepat. Ya, kurang tepat di dalam menyebutkan penggolongan harta. Jadi penggolongan hartanya yang harta lancar nanti urutannya seperti ini. Bentar, ada temannya yang mau masuk. Bisa dipahami ya anak-anak ya, harta lancarnya ya? Bisa, Pak. Bisa, alhamdulillah. Ya, sekarang yang harta tetap. Harta tetapnya itu apa saja? Dan pembagiannya didasarkan atas urutan apa? Apa saja harta tetap yang ada di sini? Kendaraan, Kendaraan. Baik, peralatan tanah, peralatan, kendaraan, peralatan, terus Tanah. tanah, terus Mesin mesin, gedung. Ada mesin di sini? Bangunan, Pak. Bangunan ya, bangunan. Iya. Ya, mesin bisa dimasukkan di dalam peralatan ya, bisa dimasukkan di dalam peralatan. Kalau harta lancar itu urutannya didasarkan atas urutan likuiditas. Kalau harta tetap urutannya didasarkan atas apa?
Boleh tidak disusun seperti urutan ini? Kendaraan, peralatan, tanah, bangunan. Atau bangunannya diletakkan di atas, misalkan. Ya, bangunannya diletakkan di atas. Bangunan, kendaraan, peralatan, tanah. Boleh ya menggunakan urutan seperti ini. Kalau untuk harta tetap, urutannya bebas. Ya, urutannya bebas. Boleh tanah didahulukan, boleh peralatan, boleh kendaraan, boleh bangunan. Ya, yang penting masing-masing harta tetap itu semuanya tercatat di dalam akun yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Jadi ini kendaraan saya masukkan di sini. Saya warna hijau. Tanah juga warna hijau. Peralatan juga warna hijau. Kemudian ada lagi bangunan juga warna hijau. Ini penggolongan untuk harta. Nah, setelah itu nanti anak-anak coba sambil dilihat kubusnya, rubrik akunnya. Kalau ada yang keliru nanti diperbaiki, diedit, diperbaiki. Ya, karena itu semua tugasnya besok kalau ada kegiatan pembelajaran tatap muka itu harus anak-anak bawa, lakukan konfirmasi. Nah, setelah anak-anak mengelompokkan seperti ini, ya, setelah mengelompokkan seperti ini harta, kemudian dimasukkan di dalam kubusnya. Kubusnya seperti apa? Kubusnya seperti ini. Ya, harta. Ya, harta itu pengelompokannya adalah harta lancar dan harta tetap. Harta lancar dibedakan menjadi kas, bank, piutang, perlengkapan, dan harta tetapnya, tanah, peralatan, kendaraan, dan bangunan. Nanti susunannya seperti ini di kubus kalian. Satu ya. Terus yang kedua, kelompok utang. Ya, kelompok utang ini juga dibedakan menjadi dua. Satu, utang lancar. Dan yang kedua adalah utang jangka panjang. Utang lancar itu apa? Utang lancar adalah utang yang jangka waktunya kurang dari 1 tahun. Ya, jangka waktunya ini kurang dari 1 tahun. Kalau utang lancar itu jangka waktunya kurang dari 1 tahun, maka utang jangka panjang itu jangka waktunya lebih dari
1 tahun. Utang jangka panjang kan waktunya lebih dari 1 tahun. Setelah dibayar utangnya, dibayar, itu nanti waktunya kan akan menjadi 1 tahun. Nah, kalau waktunya sudah bergerak menjadi 1 tahun, maka nanti kelompok utang jangka panjang itu akan bergeser menjadi utang lancar. Begitu. Ya, utang. Ada 2. Utang jangka panjang. Utang lancar dulu ya. Utang lancar. Utang lancar. Dan utang jangka panjang. Utang lancar warna biru muda. Utang jangka panjang warna ungu. Utang lancarnya apa? Utang usaha. Utang usaha, betul sekali, utang usaha. Ya, ini utang lancarnya adalah utang usaha. Masih ada lagi selain utang usaha? Tidak. Tidak ada, berarti hanya 1. Terus yang utang jangka panjang? Utang Utang bank. hipotek sama utang bank. Betul sekali ya. Utang hipotek dengan utang bank. Utang hipotek atau utang bank dan utang hipotek. Ya, ini pengelompokan utang. Nah, kelompok utang ini nanti anak-anak masukkan di dalam kelompok utang. Masukkan di dalam kubus yang kelompok utang. Ini ya, utang. Utang bank dan utang jangka panjang. Maaf, utang lancar dan utang jangka panjang. Oh, masih ada 1 lagi yang kelewat. Ada utang gaji ya ternyata ya. Oh, enggak ada, Ding. Enggak ada. Utang gaji. Utang bank. Ini warnanya ungu. Sama utang hipotek. Ya, warna ungu. Lah kalau ada utang gaji, ya kalau ada utang gaji, ini utang gaji dimasukkan di dalam utang lancar. Ya kalau ada. Ini nanti biasanya terjadi pada akhir periode. Setelah itu dimasukkan ke dalam kelompok utang. Ini kelompok utang. Utang lancar terdiri dari utang usaha, utang gaji, utang jangka panjang terdiri dari utang bank dan utang hipotek. Terus berikutnya, modal. Ya, modal itu apa saja?
Model barang ek dan modal X prive. dan prive ya, prive. Ini banyak yang salah loh memasukkan prive di dalam beban. Ya, banyak yang salah kemarin saya lihat memasukkan prive di dalam beban. Prive sebenarnya masuk ke dalam kelompok modal. Ya, nanti modalnya terus diisi dengan itu tadi ya, modal X dan prive. Terus yang keempat sekarang, akun yang keempat, yaitu pendapatan. Pendapatan dibedakan menjadi dua. Satu, ada yang namanya pendapatan usaha, pendapatan usaha, dan yang kedua adalah pendapatan di luar usaha. Ya, pendapatan di luar usaha. Pendapatan usaha tergantung usahanya. Kalau usahanya salon, berarti pendapatannya adalah pendapatan salon. Kalau usahanya bengkel, berarti pendapatannya adalah pendapatan bengkel. Kalau usahanya fotokopi, berarti pendapatannya adalah pendapatan fotokopi. Ya, ini untuk perusahaan jasa. Nah, yang pendapatan di luar usaha apa? Ya, itu pendapatan di luar usaha. Pendapatan di luar usaha pokok. Sewa dan Kalau bunga. tadi sewa dan bunga. Oke. Ya, luar biasa anak-anak. Sudah banyak yang paham. Ya, jadi ini pendapatan usaha pendapatan usaha ini saya beri warna yang berbeda, biru tua, dan ada pendapatan di luar usaha, merah. Kalau contohnya bengkel, maka pendapatan usahanya adalah pendapatan bengkel. Ya, pendapatan bengkel. Pendapatan bengkel. Nah, selain itu, ya pendapatan yang lain, di sini ada pendapatan sewa. Kemudian di sini ada pendapatan bunga. Pendapatan sewa dan pendapatan bunga itu masuk pendapatan di luar usaha. Pendapatan sewa, pendapatan bunga. Itu masuk sebagai pendapatan di usaha. Pendapatan di luar usaha. Nih, pendapatan nanti dimasukkan di dalam
kelompok pendapatan di sini. Ya, dimasukkan di dalam kelompok pendapatan di sini. Begitu juga yang beban. Ya, yang beban. Nanti yang pekerjaannya kurang pas, kurang tepat, tolong direvisi ya, Nana ya. Iya, Pak. Ya. Terus kalau yang beban bagaimana? Sama, ya kan? Di sini ada beban usaha dan beban di luar usaha. Beban usahanya apa? Beban perlengkapan, beban Ya, lihat. listrik, beban telepon, dan gaji. Ya, perlengkapan, beban telepon, beban gaji, dan beban apa? Beban listrik. Beban perlengkapan, beban telepon, beban listrik. Yes. Ya, kita warnai model ini, model belum ya, model nanti diwarnai 20. Beban usaha saya warnai dengan hijau. Beban listrik, kemudian dan telepon, ada beban perlengkapan, dan ada beban gaji. Beban iklan masuk yang mana? Beban di luar usaha. Beban iklan nih. Beban usaha. Kalau ada, ya, kalau ada promo-promo itu kan dipromokan. Berarti itu masuk ke dalam kelompok beban usaha. Beban iklan ya, beban iklan. Beban iklan itu kan mempromokan usaha pokoknya ya toh? Bengkel murah meriah atau ada usaha fotokopi melayani penjelitan. Satu lembar fotokopi Rp150 misalkan. Ya di sana-sana sudah 200, di situ 150 promokan. Di tempel dan sebagainya itu masuk beban iklan. Ya, beban iklan masuk sebagai beban usaha. Sementara beban di luar usahanya Beban itu bunga. hanya ada satu, yaitu beban bunga. Ya, beban bunga. Beban di luar usahanya di sini adalah beban bunga. Jadi itu anak-anak penggolongan akunnya, ya, penggolongan akunnya ini nanti dipindahkan ke dalam kubus
penggolongan akun. Beban catat di sini ya. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Bisa, Pak. Pak. Bisa, alhamdulillah ya. Terima kasih. Ini pemahaman ini perlu dipahami dari awal agar anak-anak untuk proses selanjutnya itu ketika mempelajari bersama akuntansi atau mempelajari transaksi di dalam perusahaan jasa, itu anak-anak memperoleh kemudahan. Begitu, ada pertanyaan anak-anak penggolongan akun? Pak, apakah gamelan? Tidak ya. Tidak perlu merekam ulang audio, cukup kubus akun, ya rubrik akun itu anak-anak betulkan, ya direvisi sesuai dengan penjelasan saya malam hari ini. Begitu anak-anak, tidak ada yang ditanyakan ya? Tidak, Pak. Baik. Iya. Bagian 1 selesai. Ya, bagian 1 selesai. Sekarang saya lanjutkan ke bagian 2. Persamaan dasar akuntansi. Ini miliknya kelas 12 IPS 4. Ya, persamaan dasar akuntansi. Perhatikan contoh. Ya, perhatikan contohnya. Di dalam persamaan dasar akuntansi ini atau di bagian 2 ini, anak-anak nanti ketika menjawab, yang bagian pertama adalah anak-anak melakukan analisis transaksi. Ya, melakukan analisis transaksi. Kemudian yang bagian 2, anak-anak melakukan pencatatan di dalam persamaan dasar akuntansi. Analisis transaksinya nanti contohnya seperti ini, yang bagian A. Kemudian yang persamaan dasar akuntansi contohnya seperti ini untuk yang bagian B. Saya mulai dari yang bagian A. Contoh transaksinya 1 Juli 2020, Tuan X mendirikan sebuah bengkel yang bernama Bengkel Selamat dengan menginvestasikan uang tunai jumlah 15 juta
peralatan bengkel senilai 5 juta sebagai modal perusahaan. Soal ini saya ambilkan dari penjelasan materi pada minggu kemarin, ketika saya menjelaskan persamaan dasar akuntansi. Transaksi tanggal 1 yang seperti ini itu dianalisis. Ya, analisisnya adalah bahwa uang tunai atau kas itu bertambah 15 juta. Kemudian peralatan bertambah 5 juta. Modal bertambah 20. Nah, dari analisis transaksi seperti ini, kemudian dituangkan di dalam persamaan dasar akuntansi. Ya, samaan dasar akuntansinya seperti ini yang tanggal 1. Tanggal 1 beri warna merah. Uang tunai atasnya itu bertambah 15 juta. Ya, uang tunai atau kasnya itu bertambah 15 juta. Saya kecilkan, masih kelihatan enggak paparannya? Masih, Pak. Masih ya, oke. Uang tunai ini, karena uang tunainya bertambah 15 juta, kan di dalam persamaan dasar akuntansi dicatat di dalam kas. Kemudian peralatan tambah 5 juta. Peralatan tambah 5 juta. Masukkan di dalam kolom peralatan. Sebelah kiri sama dengan jumlahnya 20 juta. Kas dan peralatan ini menjadi modal juga senilai 20 juta. Harus dipastikan bahwa jumlah di kiri sama dengan itu sama jumlahnya dengan di kanan sama dengan. Ya, Juli tanggal 1. Dan anak-anak harus ingat, ketika membuat persamaan dasar akuntansi, di bagian atas selalu tuliskan judul laporan. Ya, judul laporan saya blok. Baris pertama adalah bengkel selam. Baris kedua judul laporan. Baris ketiga adalah periode disusunnya laporan. Dan di sini masih kurang satu, ada baris keempat, yaitu yang menunjukkan dalam ribuan rupiah. Karena angka-angka ini dibuat dalam bentuk ribuan. Itu transaksi yang nomor 1, tanggal 1. Transaksinya seperti ini. Analisisnya seperti ini.
Persamaan dasar akuntansinya seperti ini. Terus yang tanggal 3 Juli 2020 menerima pinjaman dari sebuah bank pemerintah senilai 15 juta. Saya warna biru. Menerima pinjaman dari sebuah bank pemerintah senilai 15 juta. Analisis transaksinya adalah uang tunainya. Ya, menerima pinjaman kan dalam bentuk uang. Maka uang tunainya itu mengalami pertambahan sebesar 15 juta. Uang 15 juta itu diperoleh dari mana? Uang 15 juta diperoleh dari utang. Tanggal 3, ingat, ketika menyusun persamaan dasar akuntansi, bulannya tidak usah ditulis ke bawah. Cukup hanya ditulis satu saja di tanggal yang paling awal. Ya, bulannya cukup ditulis satu saja di tanggal yang paling awal. Tanggal paling awal 1 Juli, maka bulan Juli cukup hanya ditulis sekali. Ya, dari analisis ini tadi, uang tunainya bertambah 15 juta. Kemudian utangnya juga bertambah. Kemudian transaksi tanggal 1 dan tanggal 3 dijumlah. Ya, jangan lupa transaksi 1 dan tanggal 3 dijumlah. Dalam contoh ini, jumlahnya kasnya 15 plus 15, 30. Peralatnya 5 juta, tidak ada perubahan. Turunkan ke bawah. Utangnya 15, turunkan ke bawah. Modalnya 20 juga diturunkan ke bawah. Jumlah di sebelah kiri sama dengan adalah 35. Jumlah di sebelah kanan sama dengan sampai dengan tanggal 3 adalah 35. Ini yang seringkali terjadi kesalahan. Ya, seringkali terjadi kesalahan ketika sudah mencatat transaksi tidak dijumlah. Ya, padahal transaksi tersebut harus dijumlah terlebih dahulu setiap kali ada satu transaksi. Tanggal 8. Ya, tanggal 8. 8 Juli. Memperoleh pendapatan bengkel senilai 1.500.000. Analisis transaksinya, kalau tidak ada keterangan apakah pendapatan itu diterima secara tunai atau bukan, maka dianggap pendapatan tersebut diterima secara tunai. Ketika pendapatan diterima secara tunai, maka uang tunai perusahaan itu bertambah. Bertambah berapa? 1 juta
Uang tunai 1.500.000 itu diperoleh dari mana? Uang tunai 1.500.000 diperoleh dari pendapatan. Ya, pendapatan. Pendapatan 1.500.000. Ya, dari sini kemudian dicatat tanggal 8 ini dicatat. Di bawahnya jumlah tadi nyatetnya. Ini masuk ke baris yang kedua. 1.500.000 ini adalah uang tunai. Ya, uang tunai ini tambah 1.500.000. Kemudian karena di sini tidak ada akun pendapatan, sementara pendapatan itu mempengaruhi terhadap modal, maka pendapatan dijumlah. Ditulis di bawah modal. Setiap kali ada transaksi yang mempengaruhi modal, setiap kali ada transaksi yang mempengaruhi modal, maka kolom keterangan diisi dengan keterangan yang ada. 1.500.000 adalah pendapatan, maka keterangannya adalah pendapatan bengkel. Setelah itu dijumlah 30 juta plus 1,5 juta, jumlahnya 31.500. Peralatannya tetap ya diturunkan jumlahnya. Kemudian utangnya juga tetap diturunkan ke bawah jumlahnya. Sementara modal mengalami pertambahan. Modalnya tambah. Sekarang modalnya menjadi 21.500.000. Modalnya menjadi 21.500.000. Terus misalkan tanggal 10 Juli 2020 membayar biaya gaji karyawan bengkel sejumlah 600.000. 10 Juli membayar biaya gaji karyawan bengkel sejumlah 600.000. Bagaimana analisisnya? Ya, analisisnya bagaimana? Ditulis saja di sini. Tanggal 10 Juli 2020. Uang tunai kalau ya itu uang bertambah atau kurang? Ketika membayar uangnya berkurang. Berkurangnya ya betul sekali, berkurang sebesar 600.000. Berkurangnya uang tunai digunakan untuk apa? Membayar gaji. Membayar gaji.
beban gaji. Beban gajinya bertambah atau kurang? Bertambah. Bertambah. Tambah, Pak. Ya, beban gaji bertambah. Bertambahnya beban gaji berapa? 600. 600. Ya, 600. Tanggal 10 Juli ini kemudian dimasukkan di dalam persamaan dasar akuntansi. Ini kepotong ya. Baik, jumlahnya turun ke bawah karena ini dikerjakan di Word. Tanggal 10 dimasukkan saja di sini tanggal 10. Ya, tanggal 10 warnanya biru muda. Uang tunai kasnya berkurang 600.000. Berkurang 600.000. Kurangnya 600.000 digunakan untuk membayar beban. Ya, beban gaji. Beban itu mengurangi terhadap modal. Maka beban dimasukkan di sini 600.000. Keterangannya adalah beban gaji. Ya, keterangannya beban gaji. Terus akun-akun yang bawahnya kosong diberi tanda strip. Ya, di strip. Ini 10 ini tanggal 10 seperti ini. Seperti ini ya, untuk bayar beban seperti ini. Ya, seperti ini beban gaji. Setelah itu jumlahnya diturunkan. 31.500 dikurangi 600. Masih 30.900. Nah, ini dikurangkan. Yang 5 juta ada perubahan enggak? Tidak ada ya. Diturunkan. Yang 15 juta utang ada perubahan enggak? Tidak ada. Ya, jumlahnya diturunkan. Modalnya ada perubahan enggak? Ada. Ada. Jumlahnya juga diturunkan. Betulkah jumlahnya sama dengan 35.900? Sebelah kiri 35.900, sebelah kanan juga 35.900. Ya, seperti ini anak-anak untuk menyelesaikan yang persoalan dasar akuntansi. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau ada kesulitan nanti silahkan berkomunikasi. Ya, Nona Rina tapi Nona Cantika. Nah, nanti ketika menjawab, ya,
ini kalian kerjakan di sini, nama kelas, nomor absen, terus yang bagian atas ini diberi judul nama perusahaan. Nama perusahaannya adalah Salon Cantik. Ya, Salon Cantik. Kemudian di bawahnya judulnya adalah judul laporannya. Laporannya berjudul Persamaan Dasar Akuntansi. Ya, persamaan dasar akuntansi. Kemudian periode disusunnya laporan. Periode disusunnya laporan adalah 31 Agustus tahun 2019. Per 31 Agustus 2019. Hanya tinggal mengisi titik-titik yang kosong 2019 di sini. Kemudian dituliskan Agustus. Tanggal berapa? Tanggal 1. Ya. Kemudian dari hasil analisis yang kalian lakukan dituliskan di sini. Gitu, anak-anak. Kalau ada pertanyaan silahkan. Silakan anak-anak kalau ada yang bertanya. Cukup anak-anak? Cukup, Pak. Cukup ya, cukup jelas ya. Ya, alhamdulillah kalau cukup jelas. Sekarang sudah jam 8:15. Ya, terima kasih atas kesempatannya, waktunya anak-anak yang sudah bergabung. Nanti yang tidak berkesempatan hadir malam hari ini secara virtual, tolong untuk diberitahu ya, kalau ada temannya yang bertanya diberitahu. Sehingga suasana atau teman-temannya yang lain yang tidak berkesempatan ikut juga bisa mendapatkan pemahaman yang sama. Ada satu hal yang belum kita lakukan di dalam belajar akuntansi ini. Biasanya untuk belajar akuntansi kita memang belajar menggunakan kelompok. Ya, saya menggunakan kelompok belajar untuk memudahkan di dalam menyampaikan materi. Tapi karena situasinya daring seperti ini, ya sementara kelompoknya kita tangguhkan. Mudah-mudahan situasi segera membaik. Nanti di bulan September anak-anak bisa masuk begitu untuk mengadakan kegiatan pembelajaran tatap muka. Kita akhiri bersama-sama dengan membaca suratul Fatihah bagi yang beragama Islam. Kemudian bagi yang beragama lain silahkan berdoa menurut keyakinannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kemudahan kepada anak-anak, memberikan kemudahan kepada kita semua di dalam mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh ini, sehingga anak-anak bisa memperoleh pemahaman yang komprehensif dan pemahaman yang komplit
untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya. Mari saya hantarkan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Ya, tetap semangat, tetap jaga kondisi, jaga stamina. Semoga semuanya sehat-sehat saja, baik-baik saja untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Sukses selalu untuk anak-anakku. Amin. Terima kasih, Amin. Oke, Pak. sama-sama anak-anak bisa keluar meninggalkan Meet. Ya, semoga semuanya membawa manfaat bagi kita semua. Amin. Amin. Amin, ya Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ya, sama-sama. Oke, sama-sama. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke, sama-sama. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ya.